bagian bab 4, yaitu materi tentang sedekah. Adapun pengertian sedekah, sedekah dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan sedekah. Kata sedekah dalam bahasa Arab berarti sedekah, yang artinya kebenaran atau jujur. Adapun menurut istilah, sedekah artinya pemberian yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun lainnya, dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharap suatu imbalan apapun kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hukum sedekah yaitu sunnah. Hal ini sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surat Yusuf ayat 88 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa tasaddaqu alaina innallaha yajzil mutasaddiqin, yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Adapun dalil-dalil sedekah yaitu terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Di dalam Al-Quran yaitu terdapat 2 surat. Yang pertama surat Yusuf ayat 88, yang kedua surat Al-Baqarah ayat 272. Sedangkan hadis yang berkaitan dengan sedekah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Adapun rukun sedekah yaitu yang pertama orang yang memberi. Nah, contohnya misal saya memberikan uang 1.000 rupiah kepada siswa saya. Nah, itu adalah bentuk contoh dari rukun sedekah yang pertama. Nah, rukun sedekah yang kedua yaitu orang yang diberi. Nah, jadi maksud dari orang yang diberi yaitu orang yang menerima pemberian dari yang memberikan uang tersebut, yaitu siswa yang sudah menerima dari pemberian si guru tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ijab qabul, artinya maksudnya sudah ada serah terima dari penerima maupun yang memberi. Nah, yang ketiga yaitu barang yang diberikan. Adapun syarat-syarat sedekah yang pertama yaitu orang yang memiliki benda tersebut dan juga berhak mentasyarufkannya atau membelanjakannya. Jadi, benda tersebut memang benar-benar milik diri kita sendiri, bukan milik orang lain. Yang kedua yaitu berhak memiliki, artinya pemberian ini diberikan kepada sesama manusia. Apabila pemberian ini diberikan kepada hewan, nah pemberian tersebut tidak sah, sebab hewan tersebut tidak bisa melakukan sesuatu. Semisal, contohnya saya memberikan uang kepada hewan kucing tersebut, otomatis kucing tersebut tidak bisa menggunakannya uang tersebut. Jadi pemberian tersebut tidak sah, dan juga pemberian tersebut tidak sah apabila diberikan kepada anak yang masih di dalam kandungan. Adapun syarat yang ketiga yaitu barang tersebut dapat dijual kembali. Adapun bentuk-bentuk sedekah yang pertama yaitu harta, contohnya seperti memberikan uang kepada siswa. Nah, itu bentuk dari sedekah. Yang kedua yaitu sikap, contohnya seperti sopan santun, murah senyum. Nah, itu termasuk bagian dari bentuk sedekah. Yang ketiga yaitu pikiran, contohnya seperti memotivasi siswa. Nah, itu bentuk dari sedekah. Dan juga yang terakhir yaitu tenaga. Nah, bentuk sedekah tenaga ini semisal contohnya seperti kita membantu orang dalam kesulitan. Nah, semisal kita mau bersedekah tidak mempunyai harta, nah kita bisa membantu sesama teman dalam kesulitan apapun. Nah, itu sudah bagian dari bentuk sedekah. Adapun orang yang diprioritaskan yang diberi sedekah yang pertama yaitu keluarga terdekat.
yaitu contohnya seperti anak, ibu, dan ayah. Yang kedua yaitu saudara terdekat seperti kakak dan adik. Yang ketiga yaitu anak-anak yatim. Dan yang terakhir yaitu ibnu sabil atau orang yang sedang di perjalanan. Adapun tata cara memberikan sedekah yaitu perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam ajaran Islam untuk bersedekah adalah bersifat umum. Siapapun boleh melakukannya. Tetapi agar lebih jelas, orang-orang yang diperintahkan untuk bersedekah ialah yang pertama, orang yang memiliki harta berlebih. Contohnya semisal orang kaya. Nah, orang yang tidak kaya ataupun orang yang sudah berkecukupan, hartanya itu lebih, nah itu sudah sunnah dalam bersedekah. Jadi bisa melakukan sedekah, tidak harus kaya. Semisal sudah berkecukupan, itu sudah bisa melakukan sedekah. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, kita memberikan sesuatu kepada orang lain, tidak mengharapkan orang lain tersebut yang sudah kita beri sesuatu, kita tidak berharap mereka memberikan kepada kita. Artinya kita sudah ikhlas karena ridha Allah. Adapun yang ketiga, tidak menyebut-nyebut sedekah atau infak yang telah diperbuat. Jadi setelah kita sudah bersedekah, kita tidak boleh dianjurkan jika kita tidak boleh dianjurkan untuk membicarakan pemberian kita, apalagi sampai menyakiti hati orang lain. Nah itu kita meskipun bersedekah, apabila kita memberi tahu kepada orang lain, pahala sedekah kita itu habis. Jadi apabila kita bersedekah, itu harus dengan hati yang ikhlas, ridho, dan tidak memberitahu kepada orang lain. Yang keempat yaitu tidak menyakiti orang yang menerimanya. Nah, jadi setelah kita memberi sesuatu kepada orang lain, bersedekah kepada orang lain, nah itu tidak usah membicarakan tentang pemberian kita kepada orang lain, dan juga jangan sampai menyakiti hati orang lain. Demikian anak-anak materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.